Dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Ya, halo Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Semoga sehat selalu Pak Wawan. Kalau kita bicara mengenai IHSG yang mencapai all time high begitu di level 8.126, review Anda seperti apa faktor utama yang kemudian membuat indeks tetap bertahan di zona hijau meski mayoritas saham justru terkoreksi. Sebetulnya apa yang kemudian menjadi booster dari pergerakan dari IHSG kemarin? Ya, sebetulnya IHSG masih melanjutkan optimisme ya setelah suku bunga diturunkan, baik itu oleh The Fed maupun BI. Namun kalau kita lihat, walaupun asing memang masuk ke pasar modal kita, terutama di saham, tetapi beberapa saham big banks, terutama big cap, itu justru mengalami koreksi karena investor melakukan aksi wait and see atas kebijakan pemerintah yang direspon cukup positif, tetapi masih ditunggu seperti apa efeknya terhadap kinerja para perbankan itu sendiri. Jadi asing yang masuk saya lihat memang lebih ke pasifan ya, yang masuk ke saham-saham baru, yang masuk ke indeks MSCI atau FTSE, ini yang mendorong IHSG tetap bertahan di 8.126 atau naik tipis. Baik, yang menarik ada saham-saham Konglo sendiri, Pak Wawan, beberapa kemudian diantaranya adalah secara valuasi memang sudah tinggi begitu ya, ataupun kemudian mahal begitu. Tapi mengapa kemudian investor asing masih melihat, ataupun investor domestik lah, masih melihat saham-saham Konglo ini masih menarik untuk bisa dimasuki? Apakah karena memang melihat potensial upside yang menarik dan juga ditambah lagi dengan alasan fundamental, atau seperti apa Pak Wawan? Ya, ada beberapa tipe investor tentunya ya. Kalau investor asing yang sekarang banyak di Indonesia ini istilahnya adalah pasifan atau yang mereka investasinya mengikuti indeks tertentu. Jadi sepanjang saham masuk ke indeks MSCI Hmm, atau FTSE, ini asing akan masuk pasifan ini, tidak peduli berapapun valuasinya. mhm. Jadi justru semakin mereka harganya tinggi, semakin kapitalisasinya besar, ini semakin besar kemungkinan untuk masuk ke indeks-indeks asing ini, terutama kalau likuiditasnya juga relatif baik. Oke, Kalau ya. tipe berikutnya ya tentu saja investor juga ada jangka panjang, ada jangka pendek gitu ya. Kalau yang investor jangka pendek atau sering kita bilang sebagai trader, ya mereka akan lebih tertarik kepada volatilitas dan pergerakan arus Hmm. cash flow-nya kemana begitu. Jadi kalau cash flow-nya memang sedang ke saham Konglo, ya mereka biasanya akan ikut untuk masuk dan trading di situ. Oke, ada sebuah tren yang kemudian dibaca oleh investor asing dan salah satu indikatornya adalah ketika masuk ke salah satu indeks tertentu, salah satunya adalah MSCI, begitu ini kemudian menjadi satu ukuran untuk asing bisa masuk ke saham tersebut, walaupun ya fundamentalnya nggak yang terlalu dilihat juga begitu ya. Eee, kalau kita bicara mengenai tadi Anda juga menyampaikan terkait dengan saham-saham perbankan, ini berkaitan dengan satu hal yang juga menarik untuk dicermati terkait dengan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan, tapi sebagian analis melihat likuiditas masih tersedot ke SBN, Pak Wawan, bukan kredit. Padahal harapannya dari Kementerian Keuangan diharapkan terkait dengan penurunan suku bunga acuan, kemudian juga dana yang diambil oleh pemerintah dari Bank Indonesia kemudian dikucurkan di bank-bank BUMN, ini akan disalurkan untuk sektor kredit begitu ya. Bagaimana Anda kemudian melihat ini? Apakah penurunan bunga ini memang betul-betul jadi katalis positif untuk pasar saham atau seperti apa sebetulnya? Ya, kalau kita bicara tentang suku bunga Indonesia, ya memang selama ini perbankan lebih main aman begitu ya. Artinya ketika mereka menarik dana pihak ketiga dalam bentuk deposito dengan memberikan bunga mungkin 4 sampai 5%, ketika penempatan pada Sun itu bisa 6 sampai 6,5%. Jadi spreadnya pun sudah ada dan relatif aman. Jadi memang penyalurannya cenderung berkurang karena bank juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu belum terlalu baik. Tetapi langkah pemerintah kemarin yang menempatkan dana yang tadinya di Bank Indonesia 200 triliun ke sistem perbankan terutama BUMN, ini dengan salah satunya adalah oh ini tidak boleh ditempatkan di SBN ya. Artinya Hmm. ini oleh para bank ini kalau tidak disalurkan dalam bentuk kredit, ya mereka akan mengalami beban bunga yang justru tinggi begitu. Jadi ini quote unquote memaksa para bank ini untuk bersaing menyalurkan kredit ya salah satunya dengan menurunkan suku bunga kredit itu sendiri. Ini yang diharapkan menjadi driver agar menggerakkan pasar kredit di Indonesia, semoga pertumbuhannya bisa double digit lagi dan mendorong perputaran
cash flow di masyarakat yang menggerakkan ekonomi kita. Tapi justru dengan adanya arah kebijakan seperti ini, kan pasti masih wait and see ya. Tidak secepat itu juga bank bisa mendisburse 200 triliun dalam bentuk kredit. Jadi ini yang masih ditunggu oleh para investor seperti apa langkah-langkah bank untuk menyalurkan kredit ini dan apa efeknya terhadap fundamental bank itu sendiri. Yang disorot tentunya adalah NPL atau non performing loan. Ini masih wait and see. Jadi saya rasa wajar saja kalau saat ini saham perbankan masih belum bisa bergerak terlalu jauh, tetapi saya yakin kalau efeknya adalah nanti penyalurannya baik, positif, dan mulai terlihat mungkin di Q4 ya, bulan November atau Desember, saham-saham perbankan bisa rebound di saat itu. Baik, tidak hanya kemudian, menargetkan untuk penyaluran kredit, tapi yang mesti dilihat adalah bagaimana kemampuan cicil dari masyarakat sendiri begitu ya, yang ini berkaitan juga dengan, apa namanya, purchasing power ataupun mungkin daya beli dari masyarakat yang beberapa waktu yang lalu, terdampak terkait dengan, layoff yang kemudian masif. Ini juga, berkaitan dengan, appetite dari masyarakat sendiri untuk kemudian mengambil kredit begitu ya. Baik, yang juga tidak kalah menarik adalah terkait dengan review terkait, dengan, The Fed yang masih berhati-hati soal, inflasi versus, pelemahan tenaga kerja, dan ini juga, nampaknya menahan sentimen dovish ataupun strategi dovish dari The Fed sendiri. Sejauh mana ini menjadi salah satu hal yang juga, jadi perhatian pelaku pasar lah. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Wawan dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa sebelum kita kemudian melihat pergerakan dari IHSG, ya, kita akan kembali berbincang bersama Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta, terkait dengan sentimen dovish yang nampaknya agak ditahan oleh The Fed sendiri. Sejauh mana ini menjadi satu kekhawatiran lah mengenai konsistensi dari The Fed sendiri. Beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa akan ada penurunan suku bunga acuan beberapa kali sebelum akhir tahun begitu ya, atau sampai dengan akhir tahun 2025. Bagaimana Anda melihat sentimen ini, Pak Wawan? Ya, cukup menarik kalau kita mencermati The Fed karena sebetulnya kalau kita bicara tentang The Fed ada dua mandat utama dari The Fed terhadap ekonomi Amerika. Nomor satu adalah maximum employment, nomor dua adalah price stability atau kestabilan harga. Kalau kita bicara tentang price stability ya ini yang dilihat biasanya adalah inflasi ya. Jadi sepanjang inflasinya itu masih belum mencapai target 2%, maka sebetulnya belum ada insentif bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga. Di sisi lain, The Fed juga mandatnya adalah maximum employment. Jadi kalau eh, tren suku bunga yang ada tidak mendukung penciptaan tenaga kerja baru sehingga justru banyak yang di layoff di Amerika Serikat, di saat itulah The Fed akan difokuskan untuk menurunkan suku bunga. Jadi sepanjang data dari tenaga kerja di Amerika Serikat itu melemah, semakin besar kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga. Karena saat ini kalau kita bicara inflasi di Amerika Serikat relatif masih agak tinggi ya, masih belum mencapai target 2%. Tetapi kalau dari tekanan politik, sebetulnya di Amerika Serikat itu juga dari Presiden Trump itu sangat ingin agar suku bunga terus turun. Dan kemarin pun saat The Fed menurunkan suku bunga 25 basis, kalau dilihat dari dot plotnya, artinya dari pendapat para gubernur-gubernur The Fed yang lain, ini sebagian besar justru sebetulnya ingin tetap ada penurunan dan beberapa bahkan ingin lebih agresif juga. Jadi sebetulnya ada potensi kami melihat bahwa The Fed masih akan menurunkan paling tidak sekali lagi di tahun 2025 dan di tahun depan mungkin 2 atau 3 kali lagi.